Dulur kepetok maneh nggon jagongan warung Viwe Ya. sing cangkruan karo Mbak Meti Meti Tannenbaum Iki di kebetulan, San Diego. nek mburi omah. Betul. Ya. Suasananya enak. Tapi ini bukan rumahnya Tropical. loh, Ca. Heeh. Iya, ini Ini bukan rumah rumahnya ini? sendiri. Nah, Ini terus? kan rumah bisnisnya. Gimana nih awalnya berbisnis boarding Boarding house? care. Boarding care. Boarding care facility. Jadi Iya. itu untuk khusus orang-orang tua yang mereka butuh perawatan, yang nggak mau stay di hospital atau di rumah sendiri. Jadi kita menyediakan 24 hours care buat mereka, obat-obatan dari apa semua lah, bath and grooming kayak mandi, asisten kemana ke bathroom, semua total care. Ini gimana nih mulainya pertama kali? Bisa tolong diceritain nggak pertama iya. kali berbisnis ini? Mulainya saya tuh tahun 97, karena saya background saya perawat. Saya tamat dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Saya hijrah ke sini tahun 88, and then saya bekerja sebagai perawat di nursing home. Terus kebetulan waktu itu saya belum kawin kan, belum nikah. Nah, ketemu suami. Nah, dari suami bilang, kenapa kamu nggak buka bisnis sendiri daripada kerja di hospital? Jadi suami saya, kita berdua sekolah sebagai administrator untuk dapat license ini. Jadi saya pelajarin khusus untuk Alzheimer. Mungkin di Indonesia belum biasa sama itu kan. Jadi mereka tuh nggak sakit. Jadi mereka cuma butuh 24 jam perawatan yang untuk asisten mereka ke kamar mandi, makan, ambil obatnya, begitu ke dokter. Jadi mereka tuh yang keluarganya nggak bisa bantu. Jadi kita provide perawatan itu di sini. Tapi Mbak Muti nggak langsung terjun, ataukah cuman sejauh mana keterlibatannya? Apakah diserahkan Manajemen sepenuhnya saja kepada atau staffnya, ya juga ikut? masih turun tangan? Oh, saya sebagai marketingnya, nanti kalau ada keluarga saya yang bicara, appointment dokter, semua saya, obat-obatan saya yang kontrol. Jadi saya kasih direction kepada employee-nya itu untuk gimana cara-caranya untuk merawat. Terus mungkin pemirsa juga penasaran berapa sih kalau misalkan satu orang itu Mbak satu bulannya untuk dirawat Berada di sini. Oh iya, ya cukup lumayan ya, 3.500 per Satu bulan, orang ya, per satu bulan orang. ya. Ya. Itu sudah termasuk semuanya. Nah, nggak termasuk semua, itu hanya untuk care. Di samping itu mereka harus bayar ekstra untuk dokter on medication, dokter appointment itu bayar ekstra lagi. Jadi itu basicnya aja untuk tinggal di rumah ini. Soalnya biaya livingnya itu kan tinggi, kita mesti bayar employee, semua asuransi rumah ini gitu. Jadi harus semuanya mencukupi gitu loh, Mas. Nah, ini tantangan yang terberat dalam bisnis ini. Wah, banyak ya. Karena sebagai di Amerika tuh licensing dari keluarga. Kalau keluarga nggak suka, ya kan kita bisa dong disu atau dituntut. Iya. Nah, itu kita harus jaga mencegah jangan sampai terjadi yang seperti itu. Supaya asuransi berarti ya. Oh ya, asuransi itu harus ada, karena kalau enggak, Disu bisa bangkrut. oh ya. ya bisa Nggak bangkrut, bisa-bisa gitu. pulang kampung. Begitu. Jadi kita semua sebelum kita masukin ini, mereka cek juga background kita, how did you sleep last night? Asuransi kita kuat atau enggak, pengetahuan kita. Jadi kita harus melalui tes. Ya, dari Department of Health. Jadi kita tuh harus lulus fingerprint, apa background kita. Kalau semua itu lulus, oke. Mereka kasih kalau misalnya background kita fingerprintnya ada sesuatu kriminal, mereka nggak akan kasih. Terus fasilitas juga harus memenuhi standar. Oh tertentu, ya, kan? mereka sebelum kita buka ini, Department of Health dari California itu cek dulu kadar airnya berapa, diukur semua itu detail, pintunya semua harus mencukupi apa yang mereka minta, gitu, standarnya gitu. Kemarin juga nih pengalaman yang perlu dibagi kepada pemirsa ya. Iya. Nah, dulur dari parkir dhisik lan diterusno sak Sakwise pesen-pesen pesen-pesen iki. iki.